wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khayyalu ilal khalqi alla ilma illa fatwa hukumah tasta'inu bihil qudah. Yang dipakai yatadarra'u, yang memakai bihi dengannya talibul mubahati, orang yang mencari kesombongan, ilal ghulabati, untuk kemenangan, wal ifhami, maksudnya kemenangan, au sajain, atau saja kata-kata yang yang diurutkan itu. Wahai ibu, aku selalu rindu kepadamu di saat dalam tidurku. Aku tak pernah melupakanmu. Namanya saja. Oh kekasihku. Namanya saja. Dai-dai kan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin. Kan. Ngono sing ngene. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Namanya saja. Muzahrafin au sajain, atau saja, atau kata-kata muzahrafin yang dihiasi. Yatawassalu yang menggunakan bihi dengan saja, alwaidu penasihat atau orang yang ngisi mau'idu hasanah itu. Alwaidu penasihat. Ilastidrajil awami, untuk menipu orang awam. Itlam yarau, karena mereka tidak mengetahui. Ma sesuatu siwa hadat thalathati, selain ini tiga. Musidatan, dengan memburu lil harami, pada haram. Wasabkatan, dan meraup lil khutami pada harta benda. Sekarang ini udah dekat dengan yaumil kiamat, terlalu jauh dengan kurune Kanjeng Nabi. Nyampe-nyampe ilmu agama itu loh dibuat batu loncatan untuk mencari uang. Lahir oknum-oknum ulama, oknum-oknum dai, pengisi-pengisi ceramah, kemudian mereka menghiasi organ tubuhnya dengan casing-casing keulamaannya, memamerkan baju-baju mereka untuk menipu kepada orang awam. Mereka meruntutkan kata-kata mereka dengan isi mau'idhu hasanah yang menggembarkan, yang mengocok isi perut.
Kemudian naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ujung-ujungnya untuk mencari popularitas diri dan untuk menarik harta benda dari orang-orang yang bisa ditipu. Pada akhirnya pondok-pondok pesantren menjadi sebuah peluang empuk untuk mencari keuntungan. Seorang dai-dai yang hanya untuk mencari keuntungan pula, pada akhirnya yang diingat oleh masyarakat bukan isi mauidahnya, tapi lucunya, gemparnya, yang bisa mengocok isi perut, dialah yang diacungi jempol. Ini zaman sekitar 1000 tahun yang lalu loh ini. Imam Ghazali saja seperti itu. Apalagi seumpamanya Imam Ghazali dihidupkan oleh Allah di zaman-zaman semacam ini. Fa'amma ilmu thoriqil akhirati. Maka adapun ilmu jalan akhirat. Nah, lu kan nggak lampu nih. Mata saya nggak kelihatan nih. Fa'amma ilmu thoriqil akhirati, maka adapun ilmu akhirat, ilmu jalan akhirat. Wama dan sesuatu. Darroja. Wama dan sesuatu daroja yang menempuh alaihi padama. As-salafu ulama terdahulu. As-salihu yang salih. Mimma dari sesuatu sama yang memberi nama hu padama. Allahu Allah subhanahu. Maha suci Allah. Fi kitabihi di kitab Allah. Fikhan fikih. Wa hikmatan dan hikmah. Wa ilman dan ilmu. Wa diya'an dan cahaya. Wa nuron dan sinar. Wa hidayatan dan petunjuk. Wa hidayatan dan hidayah. Wa rusdan dan petunjuk. Fakot asbaha. Maka benar-benar terjadi. Mimbainil khalqi. Di antara para makhluk. Di antara para manusia. Mana nih khalqi ini manusia. Madwiyan. Fakot asbaha maka benar-benar terjadi. Mimbainil khalqi. Di antara manusia. Madwiyan. Dikerumuni. Wasara. Dan menjadi. Nasiyan lupa. Mansiyan. Serta dilupakan. Ilmu jalan menuju akhirat. Dan juga ilmu yang telah ditempuh oleh para ulama-ulama salafus shalih. Di mana Allah telah memberi nama Al-Quran dengan nama fikih, dengan nama hikmah, dengan nama ilman, dengan nama diya, nur, hidayah, rusyad. Namun apa yang terjadi di saat mereka dikerumuni oleh para manusia, manusia mencium tangannya, manusia berbondong-bondong untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya, lalu apa yang terjadi?
ulama-ulama itu sama lupa. Ulama-ulama itu lupa diri. Bahwa status daripada ulama itu adalah melayani umat, khadimun umat, bukannya malah pengen dirumati umat. Kiai itu bahasa Arabnya itu kan khadimul umat, yang meladeni umat, yang melayani umat. Naudzubillah, masyarakat itu do urunan kabeh. Untuk apa coba? Untuk pengajian umum dalam rangka Isra Mi'raj. Dalam rangka Maulidun Nabi. Do urunan kabeh, jebul-jebul kiai atau dai-nya itu, penceramahnya itu malah raurunan. Raurunan dhewe. Lu ngono tegel-tegel lu gelem nampa salam templek tebal. Bahkan kadang-kadang mereka itu menarib bisaroh. Naudzubillah. Narib bisaroh. Padahal yang iuran itu tidak hanya sekedar orang-orang kaya, tapi orang-orang fakir punya uang 100.000 loh. Berani kocek. Sekian persen. 20.000 diambil untuk iuran pengajian. Bahkan ada yang berani segala-galanya. Kiai ini moro diambungi tangane. Duduk manis, suguhannya bermacam-macam, ya enggak? Makan apa ada semua. Ngisi pengajian semuanya mendengarkan semua. Selesai pengajian isi untuk salam template. Lu ngono. Beruntak. Asli lu, gara-gara apa coba? Bisa rohnya kurang. Saya itu pernah ngisi pengajian, tidak perlu saya sebut. Dilalah lagi saya ngisi mau idohi wong loro. Siji saya sama beliau. Suatu ketika, kebetulan saya itu ngisi pengajian yang pertama. Aku nggak ngerti kalau beliau itu ambil dodol apa itu? Dodol kitab itu saya nggak ngerti. Jadi beliau ngisi pengajian ambil dodol kitab. Di waktu itu saya ngisi pengajian itu. Di antara perkataan saya, umat ini jangan digadekan dengan, jangan diuangkan, jangan dibuat bisnis dan sebagainya. Selesai ngisi pengajian, toh aku dienekno. Yai Mukharrar, dalem yai. Kowe nyindir aku yo. Kaget aku. Jebul-jebul beliau maju ngisi pengajian, jebul-jebul bar ngisi pengajian itu adol buku. Naudzubillah, aku dikira nyindir. Lah apa sing ngoyo-ngoyo nyindir? Lho iso umpamane ngerti nak beliau adol buku to, saya enggak ngomong gitu. Dilalah kersane Allah, salam template akeh aku. Lah ngisi pengajianku menggebu-gebu nyampe sirahku nyampe meh terbang. Saking tenanane saya bisa rai tebal. Dilalah beliau zaman itu mungkin umur saya mungkin baru sekitar 27-an. Beliau di salam templei. Kebetulan kurang menurut beliau. Lalu nemuin saya. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ini kok cuman segini lu gimana ini? Ini untuk transport saja nggak cukup. Kemudian tuh panitianya dipanggil. Panitianya dipanggil, ini gimana ini. Saya bilang, mohon maaf Pak Yai, saya nggak ngerti saya. Saya ngisi dan saya pun nggak butuh salam template aku. Panitiane ngeluh sih. Pada akhirnya panitiane utang-utang nambeli mana. Dengerin ini, Kiai cap gajah duduk. Saya kan gitu. Saya kalau ngisi-ngisi pengajian di malam modal. Ini tadi ada orang apa itu nyuruh ngisi pengajian di sebuah daerah. Lalu saya WA itu santri murid-muridnya ada berapa? Kebetulan beliau tadi bilang 190 Yai. Udah nanti saya bawa
buku tulis. Bawa buku tulis insya Allah. Saya membawa buku tulis 950. 950 itu kalau buku tulisnya itu 3.000-an. 3.000 kali 950. Berapa coba? Berapa coba? 950 kali 3.000 berapa? Berapa? 2.850.000. Gitu kan. Harus modal. Dai seperti itu. Lagi pula hari gini masyarakat sekarang ini. Kalau hanya sekedar mau Indo Hasanah, ini di YouTube udah pirang-pirang. Ya enggak? Muajat di YouTube Al-Mubarak. Bosokno kabeh bludak akalmu. Sekarang ini udah waktunya. Masyarakat butuh seorang ulama, seorang pakar. Tidak hanya sekedar menyampaikan visi dan misi. Tidak hanya sekedar menyampaikan isi mau Indo. Harus dibuktikan. Saya ini berusaha, kalau ngaji Ihya ini, saya niati sedekah. Raketang mung 1.000-2.000. Siapa yang enggak punya uang? Maju neng. Yang enggak punya uang tak demi-demi. Mau ya wis ra sido. Yang enggak punya uang. Siapa yang enggak punya uang? Yang enggak punya uang. Loh, ini nanti setiap malam saya pengen bagi-bagi uang. Yang enggak punya uang. Yang enggak punya uang. Mari cepat sugih. Dah. Dah, habis. Mau enggak? Mau enggak? Mau ke sini? Ini kalau ada santri enggak dapat kiriman, itu enggak masalah. Yang penting agar malam agar ngaji Ihya. Ngajinya di depan. Caranya seperti itu. Jadi menyebar ilmu itu tuh. Jangan dibuat peluang untuk mencari uang. Jangan dibuat peluang untuk mencari menumpuk-numpuk harta. Apalagi nyampe nipu dan menipu umat. Ujung-ujungnya apa coba? Untuk keuntungan pribadi. Saya ini lama-lama saya malah nggak punya rumah saya. Percaya nggak? Rumah saya dikuasai sama santri. Saya kalau pulang dari bepergian kursi usung gerum juga. Cilik-cilik. Saya itu nempat 4 meter kali 4 meter. Ditempati aku, istri sama anak-anak. Itu ada, samping kamar saya kan ada kamar itu dikuasai sama Liana. Liana sama prajurit-prajuritnya. Walamma kana manakala ada hada ini salaman merusak fitini dalam agama.
Salaman merusak fitini dalam agama, milaman dengan sangat. Jadi mereka-mereka itu keulamaan mereka itu ilmunya sudah tidak tahqiq, gurunya tidak jelas. Hafal Quran ya tidak, lu ngono duwe pondok tahfidzul Quran. Punya pondok kitab, jebul-jebul nawu sorof lugot gak iso, maca kitab ora iso. Terus bagaimana juga? Dumeh uang kamu banyak, terus beli kitab-kitab Beirut dari Timur Tengah. Kamu datangkan di ruang tamu, kamu puajian dengan bopet yang mewah, megah. Kitab berjujejer nyampe 2.000 tafsir Al-Marawi ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Fathul Bari, ada Khasi Al-Jamal, ada Asyarwani, ada Al-Majmu', Al-Muhaddab dan lain sebagainya. Kitabnya besar-besar. Jebul-jebul di dalam bopet-bopet dikunci. Terus siapa yang baca? Wong kiai ini bedino pidato ngalor ngidul ora sempat apa? Maca. Apa meneh setiap malam ngisi pengajian. Kalau yang ngisi pengajian saya malah bangkrut. Mereka duitnya gak pernah nyampe rumah. Saya kalau ngisi pengajian duitnya gak pernah nyampe rumah. Makanya istriku tuh seneng kalau saya di rumah. Kalau saya di rumah kan tamu-tamu banyak. Istriku sing nitili salam template. Nah kalau saya ngisi pengajian, mulai wong-wong tok. Makanya aku kalau ngisi pengajian tok bojoku saiki malah melu gue. Kalau istri saya nggak ikut, salam template nggak nyampe rumah. Tapi kalau istri ikut, ya diminta sama istri. Ini bukan menyindir, bukan. Saya menerangkan apa adanya. Saya nggak nyindir. Adapun Anda tersindir kan urusan Anda. Halo Ustaz, nak ngaji ya ngedum duit pamer. Carane ra usah ngomong ngono. Sampean melu nyanyi ngaji ihya ambek ngedum duit. Ngono carane. Insyaallah sebulan bangkrut. Bangkrut. Jangan kamu lihat cuman sekian-sekian. Istiqomah. Winat di istiqomah tenanan, Masya Allah. Kerajaannya Nabi Sulaiman akan dipindah di tengah-tengah Al-Mubarak. Walamma kana hada salaman fid din, milaman yang sangat wa khotoban dan bencana. Mutlahiman wa khotoban dan bencana. Mutlahiman yang mengerikan. Bencana agama ini loh. Dengan masjid-masjid yang dibangun mewah megah. Katanya masjid adalah rumahnya fuqara masakin. Jebul-jebul berjamaah dikunci. Katanya ulama adalah sayang kepada umat. Jebul-jebul nak wiridan dak koyok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau bersolat wiridan itu ngadep karo umat. Rasulullah kalau wiridan itu seperti saya wiridan ini. Kadang menghadap ke utara, kadang menghadap ke umat. Kalau sholat memang harus menghadap ke barat. Lah imamnya sholat menghadap ke timur, yang kena ruku lah tabrak. Allahu Akbar, tabrak. Karena ritual sholat itu nyembah kepada Allah.
Tapi setelah sholat kan tidak nyembah kepada Allah. Jadi akhlak yang baik itu imam setelah sholat ngadepe ke makmum, melihat makmum, wajah makmum piye. Mana makmumku yang cemberut, wajah sing mengkerucut, wajah sing susandi. Nanti setelah sholat dideketin, kenapa toh Pak, kenapa toh Bu, kok wajahnya merengut. Apa kata bapak-bapak, aduh Pak Yai, ditonto Bang Titil. Saya sudah 2 hari nggak berani pulang Pak Yai. Saya nggak berani pulang Pak Yai. Kalau berjamaah ini saya dikunci di dalam masjid. Takmire kacau. Lah masjid tadi kunci terus masjid ini untuk apa? Bangun-bangun masjid nyampe mahal-mahal, jebul-jebul masjid do nganggur. Masjid sama kuburan, rame kuburan. Kalau nggak percaya, malam ini datanglah ke masjid, ke kuburan Kadilangu. Ke makam Kadilangu, ke Raden Patah. Lebih rame kuburannya daripada masjidnya. Akan terjadi di akhir zaman. Masjid terbalik, beda dengan zaman dulu. Zaman dulu masjid rame, kuburan sepi, sekarang terbalik. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang kiainya yang masih hidup ini sudah tidak ramah lagi. Umat pengen bertamu loh di jam besok. Kok besok? Jam apa namanya? Jam kunjungan apa jam apa itu namanya? Di depan kiai lo kadang-kadang ada jam dinas. Jam sowan. Jam sowan sekian sampai jam sekian. Nanti ada lagi jam sekian. Kemarin saya ke Jawa Timur ngantarkan santri. Kebetulan datang saya jam 11 siang. Pengen ketemu sama Romo Yai. Padahal Romo Yainya di rumah. Apa kata pengurus? Mohon maaf. Romo Yai ditemuinya bisanya setelah asar jam 4. Kalau sabar silakan ditunggu. Kalau nggak sabar ya udah pulang. Tabuatin asem tenan. Ngono kuwi ya Kiai Al-Mubarok tau mae tak obong. Saumamane Kiai Al-Mubarok bentuke ngono tak obong tenan. Ustaz lu sangar. Lah gimana enggak disangarin? Ini adalah mungkarat yang terjadi pada ulama-ulama akhir zaman. Harus diingatkan. Bagaimana umat ini bisa berkeluh kesah? Problema-problema masyarakat itu loh. Di kota-kota itu ada tulisannya apa coba? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Justru tambah masalah. Ya enggak? Lah sepeda motor digadekke ning gone pegadean. Ora iso bayar sepeda motore disita. Disita, Mas digadekke ning gone pegadean. 1 bulan 2 bulan gak iso bungani pada akhirnya disita. Coba menyelesaikan masalah tanpa masalah malah tambah masalah. Semestinya yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah itu adalah para ulama. Lah ulama disowani, ada jam jenguknya. Salah, ada jam sowannya. Naudzubillah kan. Kadang-kadang gayane. Rapat wong alim imam ae geden-gedenan. Serbane gitu. Jenggote gitu. Jauh dari tuntunan Rasulullah. Rasulullah jenggotnya itu cuma 1 kepel. Lah ana ulama jenggote nyampe tekan udel lho. Terus gimana? Saya ini enggak nyindir enggak. Cobalah kembalilah kepada Allah. Kembali. Fafiru ilallah. Kembali. Coba lihat sejarah Nabi dan Rasul. Allah rasa adu-adulah. Pahami sejarah Kanjeng Nabi. Bagaimana Rasulullah dengan para sahabat. Rasulullah dengan para sahabat saking dekatnya. Nyampe Rasulullah lelah tidur di pangkuan sahabat. Baca sejarah di saat Rasulullah perjalanan menuju ke Madinah. Di saat hijrah. Di saat Rasulullah di Gua Sur. Rasulullah lelah,
tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Carikan kiai saiki sing iso ngono. Carikan. Kiai ini yo isin karo santrine yo isin karo kiai ini. Ditine malah isin-isinan. Rasulullah itu pulang dari perang. Kebetulan jam sudah menunjukkan jam 3 malam. Kebetulan semua sahabat istirahat semua. Rasulullah enggak mau istirahat. Ada seorang sahabat yang nawarin kepada Rasul, ya Rasulullah, panjenengan kula aturi tidur. Saya persilakan tidur, nanti saya yang bangunkan panjenengan. Apa kata Rasul? Apa benar kamu akan bangunkanku? Benar ya Rasul. Saya berusaha akan membangunkan panjenengan. Ya udah, saya tak tidur. Kanjeng Nabi tidur. Semua sahabat tidur. Ini satu sahabat yang terjaga tidak tidur. Dia janji sama Rasul akan membangunkan kalau sudah sholat subuh. Kalau di Indonesia ada jago keluruk. Apa yang terjadi? Sahabat tadi itu duduk, malah ngantuk, tertidur. Nyampe matahari keluar, kalau matahari terbit. Kanjeng Nabi terbangun, matahari sudah terbit. Kanjeng Nabi pernah bangun kawanan. Makanya ono santri kok tangine kawanan termasuk sunah Rasul. Oh, sampeyan payah. Rumah samu sing diarani sunah Rasul trimo malam Jumat ngono. Ngumpuli bojone. Sunah Rasul. Sunah Rasul mbok manani jima. Sunah Rasul di mana nih jima? Ya setengah saking sunah Rasul turu ke kawanan gini ya sunah Rasul. Mergo Kanjeng Nabi pernah bangun ke kawanan kayak kowe. Ngono tegel-tegeli tak kok memang salat apa? Salat duha. Lah salat duha kok ana sepione loro. Salat duha ana sepione. Ustaz, umpamanya sholat juga enggak diberi doa kunut bagaimana? Lah foto tak kok ngono. Lah saya itu kalau sholat subuh kawanan terus lah Ustaz. Malu sama teman kalau begini. Biasane ngisin-ngisini sik malu bareng. Kanjeng Nabi bangun setelah Rasulullah, sementara matahari sudah terbit, lalu Rasulullah pun membangunkan sahabat yang telah janji akan membangunkan. Bangun. Loh, kamu katanya pengen membangunkan aku. Apa kata sahabat? Sahabat nguju. Mohon maaf ya Rasulullah. Ini loh kedekatannya Kanjeng Nabi karo sahabat seperti itu loh. Sekarang kiai karo santri, kiai karo masyarakat ya kayak malaikat Israel karo apa. Jadi masyarakat wedi, santri wedi, kiai mentu saka dalem lho. Santri ngene kabeh. Ana santri kaya bolone dhewe paling santri Al Mubarak. Ya bolone dhewe. Mlaku bareng. Kadang-kadang rangkulan. Al Mubarak. Wala makana hadza salaman fid din milaman wa khataban mudlahimman ra'aitu, maka aku berpendapat al-istighola membuat bitahriri hadal kitabi, dengan menyusun ini kitab,
Maksudnya ini kitab itu kitab yang ditulis ini loh. Kitab Ihya Ulumuddin. Muhimman. Muhimman penting. Ihya'an. Menghidupkan. Li'ulumiddini. Pada beberapa ilmu agama. Di saat agama ini dijual murah-murah oleh oknum-oknum kiai, oleh dai-dai yang mengeruk harta dari umat. Kemudian beliau berpendapat bahwa membuat karya tulis Ihya Ulumuddin sangat penting untuk menanggulangi munculnya oknum-oknum ulama-ulama itu. Semestinya itu kiai itu menjadi kebanggaan. Seperti Wali Songo gitu loh. Wali Songo dulu itu di masa hidupnya, beliau sangat dermawan. Ya, beliau itu dari rumah satu ke rumah yang lain. Nyampe beliau sudah wafat itu loh, masih dermawan. Masih memberikan keuntungan kepada umat. Kita orang ini jadi kiai payah. Ya. Merugikan terus. Bangun pondok sumbangan terus. Lawang pendaftaran no agar sawal no pendaftaran. Alasannya pendaftaran ulang. Kaya pabrik we. Lawang pabrik we rono pendaftaran ulang. Lah ini pondok pesantren no ngono gini. Dengerin ini, we oknum-oknum ulama, oknum-oknum kiai, oknum-oknum pengasuh pondok. Pondok pesantren itu tidak peluang bisnis. Anggir sawal ono pendaftaran ulang. Untuk apa? Untuk ini Ustaz. Kasihan. Wali santri yang memondokkan itu ekonominya lebih rendah daripada Romo Yai. Wong Romo Yai omahe kaya istanane Firaun. Mobile jejer-jejer nyampe kaya showroom, kaya dealer, lungono. Kasihan. Kadang-kadang santri telat turak tarik. Kasihan mbok yo dibebaskan ngono lho. Lek didolke mobil siji gawe nyaur utange santri ini bisa-bisa saja. Lagi pula kan wali santri kalau sowan kan udah nggawa gula kopi sembarang kali. Anggap saja gula kopine wito kanggo menyelesaikan apa iuran yang telat-telat untuk santri ini. Lagi pula kan wali santri kalau sowan kan do nyalam templei itu. Menunggu sekali-kali mikir sedelok ngono. Wong ora tau tafakur ngono. Wigathuke to kupinge karo diwacake ayatne. Inna fi khalqis samawati wal ard wa tilafil laili wan nahari laayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terus kupinge didoni ping 3. Biar sekali-kali tafakur. Mosok pondok pesantren karo Bang Titelok persis sih. Pondok pesantren sama sama Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank BCA, bangkrut. Lho kok iso sama gitu lho. Naudzubillah. Long pondok pesantren ono leasinge, ono debt collector-e. Sing bagian marani. Saya ngomong ini fakta ini, bukan cerita. Wali-wali santri kalau cerita ke tempatku gitu. Saya kalau ngomong seperti ini, to wali santri to dong ini leres kiai. Saestu yang terjadi pada saya. Bahkan sepeda motor saya kiai pernah ditahan di sebuah pondok pesantren gara-gara anak saya telat 4 bulan.
Saya jemput anak saya dilarang, Kiai nggak boleh dijemput. Pada akhirnya atau Kiai berhubung memang di rumah ada acara, anak saya harus saya bawa. Pada akhirnya sepeda motor saya ditahan sama pondok. Orang genah tenan. Seumpamane kok Sayyidina Umar saat ini hidup betul. Pondok pesantrennya dungkal ke berang. Nah nanti bagaimana kalau santri-santri telat nggak ditarik, nantilah pondok pesantrennya kolab. Lho iki ana kiai yo iso ragu karo rezekine Gusti Allah ini. Seumpamanya tidak ditarik terus pondok kolab, aku yakin Al Mubarok pondok yang pertama kali kolab. Al Mubarok ini 20 tahun tidak pernah narik iuran yang telat. Enggak pernah. Nah ini Gus Sirat ini telatnya wis pirang bulan coba. Bagus ya. Nah ini Vera ini telatnya pirang bulan lah. Pira lah, setahun malah. Jadi ini Pak D setahun. Apakah terus Al Mubarok kolab? Enggak. Kamu itu jangan terbayang-bayang dengan pikiran kamu yang kotor. Jangan terbayang-bayang dengan pikiran kamu yang keliru. Ngono nak dualin. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang kau sedekahkan kepada santri akan diganti oleh Allah. Prek. Nak dalil. Nak cerita. Masya Allah. Ngisin ngisini. Ini aku mau coba ya atau isin sih asli. Saya yang asli itu. Pengen baca Ihya udah lama banget, baru kali ini saya baca. Boyo rasa ngisi-ngisini. Pondok pesantren nang ngono. Wakasfan dan membukakan an manahijil a'immati dari beberapa jalannya para imam al-mutaqaddimina yang terdahulu. Memang umat ini harus diarahkan, harus dirujukkan kepada salafus sholih. Lihat itu ulama-ulama terdahulu. Punggungnya itu loh, punuen. Kenapa ulama-ulama terdahulu punggungnya sama punuen? Setiap malam beliau bersusah payah mengangkat gandum untuk disedekahkan di depan pintu-pintu umat. Saiki ana oknum kiai sedekah terima suwiti, foto selfie. Kadang-kadang di syuting di YouTube, dipamerke kepada jebul-jebul dalam rangka konten naudzubillah tenan. Ngono ku iso ustaz iki. Ngisin-ngisini. Law anzalna hadzal Qur'an ilmu-ilmu dapure ngono dipamerno. Ilmune cah cilik. Enggak usah gitu. Masa ana kiai yang membuat konten ketemu karo mak lampir ya. Mak lampir ditemoni. Nah, terus apa bedanya dengan apa itu film-film yang apa kok film itu sinetron-sinetron nih? Lah sinetron-sinetron film-film bae setelah selesai gitu toh. Sekian ngono iki terus ana tulisan-tulisan terakhir gitu. Cerita ini hanya fiktif ngono tulisannya. Iso ana belakane meneh. Hanya fiktif belaka. Lho kok ana kiai kok melu-melu ngono. Scrap. Naudzubillah. Ngono iku jenenge ngemis. Itu namanya pengemis. Enggak usah gitu-gituan. Kamu punya YouTube ya punya YouTube. Ora usah cari masa. Yo kalau ilmu kamu bener. Kalau ilmumu salah. Wong saya sendiri sing jelas-jelas ngaji saya enggak berani. Saya buat YouTube itu enggak berani saya. Sampai sekarang saya enggak punya YouTube. Adapun mau nyampe video saya gentayangan di YouTube. Mbah alam gaib itu.
Alam gaib orang yang nggak kelihatan. Wa idohan dan menjelaskan limanahil ulumi pada beberapa maksudnya beberapa ilmu an-nafi'ati yang bermanfaat indan nabiyina menurut para nabi wasalafi dan ulama terdahulu as-salihina yang salih-salih semua. Di sini nanti musannif akan kuat tuntas ngocei ulama-ulama yang ulama-ulama yang jelek, ngocei umaro-umaro yang dolim, umaro-umaro yang korup, ngocei orang-orang awam yang tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah, dan menerangkan di sini ini musannif membagi ya. Waqad asastu dan benar-benar membuat dasar dan benar-benar aku membuat dasar pada kitab ala arba'ati arba'in atas 4/4 atas 4/4 4 dibagi 4 nih. Jadi 1/4 anggap saja Ihya Ulumuddin ini ada 4 juz lalu dibagi 4. Wahia arba'atu arba' adalah rubu'ul ibadati. 1/4-nya beberapa ibadah. Yang 1 juz menerangkan tentang ubudiyah, tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubu'ul adati dan 1/4 sehari-hari. Dan 1/4 adat. Adat maksudnya kehidupan sehari-hari ini. Wa rubu'ul muhlikati. Dan 1/4 beberapa kebinasaan. Yang 1/4 membahas tentang kebinasaan atau rusaknya alam ini, rusaknya manusia ini, rusaknya ibadah kita, rusaknya ilmu kita, rusaknya amal kita, nanti diterangkan semua. Warubu'ul munjiyati dan 1/4 beberapa yang menyelamatkan. Warubu'ul munjiyati dan 1/4 beberapa yang menyelamatkan. Wasodartu dan memulai, wasodartu dan aku memulai al-jumlata secara global. Bikitabil ilmi dengan kitab al-ilmu. Pertama kali Imam Ghazali membahas tentang ilmu. Karena ilmu ini adalah peralatan yang sangat penting untuk membuka semua amal. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa mereka alim dengan banyaknya ilmu, lalu ilmunya tidak diamalkan, maka orang ini habis disate karo Gusti Allah. Dengerin ini, akan diadab asyadun nas adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu bi ilmi. Lam yanfa'hu bi ilmi. Lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Orang yang paling diadab, paling parah kelak di yaumil kiamat, siapa mereka? Bukan orang kafir. Siapa mereka? Bukan orang ahli maksiat. Siapa mereka? Bukan penzina. Siapa mereka? Bukan koruptor. Siapa mereka? Bukan penipu. Bukan penjahat. Bukan ini dan itu. Siapa mereka? Alimun. Orang yang alim. Lam yanfa'hullah.
yang orang itu tidak diberi manfaat ilmu oleh Allah. Dengerin itu. Tidak diberi manfaat ilmu sama Allah, yaitu mereka yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bahasa Jawanya sarung plikat didondomi, pinter manai nasihat tapi gak iso nglakoni. Sarung plikat didondomi, pandai memberi nasihat kepada umat, tapi nasihatnya tidak pernah diamalkan. Tidak pernah dilakoni, tidak pernah diamalkan. Orang-orang semacam ini, orang-orang yang dilaknat sama Allah dan Rasulnya, yang dilaknat oleh para ulama, yang dilaknat, semua alam melaknat mereka. Nauzubillah. Makanya ojo dumeh wen diwi pondok santri muakeh. Kelak di akhirat itu. Menakutkan. Makanya aku gak wani woro-woro. Pondok sini silakan. Kadang-kadang ada pondok pesantren ditulis gede ning ratane. Telah dibuka pendaftaran santri baru. Alah. Pondok pesantren kaya sekolah umum. Menyponsorkan. Ada wartawan datang ke sini pengen meliput. Pengen meliput pondok. Jebul-jebul ujung-ujungnya jaluk duit. Apa? Ya duit. Kayaknya duit nanti duit malah jaluk duit. Rasa diberitakan nih. Pondok saya udah terkenal di alam kubur. Ya enggak? Lah, alam kubur terkenal. Nah, alam dunia. Nggak usah gitu. Kedatangan santri banyak baik, tidak kedatangan ya baik. Itu pilihannya Gusti Allah. Ada seorang kiai, santrinya tadinya 1000, merosot total, garek pitulas, anggap saja. Menurut saya atau lebih baik 17, tapi di manajemen dengan baik daripada santri ini 1000, kiai ini mulangi ping 2. Kan ada tuh. Sibuk. Ngono kadang-kadang jaluk ijazah. Saya sering ketamunan kiai-kiai pengasuh pondok minta ijazah, minta batin. Ngaku dhewe ora duwe ijazah. Saya sendiri pernah wiridan lama-lama pernah. Paling astagfirullah, terima ngono-ngono ta. Astagfirullah ora genep. Nang pondok liya isih digenep ngerti liwali walidayya wa ashabil huquqi aliyya wa li masyaykhina. Disebut kabeh. Wa sadartu al-jumlah bi kitabil ilm li'annahu karena kitab ilmu ghayatul muhimmi sangat penting. La'akshufa supaya aku membuka awalan pertama anil ilmi tentang ilmu alladhi yang kalau bisa nulis nanti apa kosongan ya ulumiddin ya yang punya kalau bisa nulis semua gitu. Nah malas nulis caranya difotokopi. Sudah Ustaz, di mana? Di HP Ustaz, sudah saya foto. Kok kamu cerdas? Alladhi yang ta'abbada yang tersembah Allahu Allah ala lisani rasulihi atas lisannya rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-a'yana di beberapa waktu bitolabihi dengan menuntut ilmu. Idqala karena bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolabul ilmi faridoh ala kulli muslimin. Tolabul ilmi menuntut ilmu faridotun wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Ini hadis yang ada di Bukhari seperti itu. Tapi ning gone muslim ono tambahane ala kulli muslimin wa muslimatin.
semuanya benar. Semuanya benar. Kenapa benar? Sebab wong wedok itu panggilannya bu imanane buntut. Angger wong lanang disebut mesti sing wedok katut. Angger wong lanang duwite akeh mesti wong wedok katut. Tapi nak wong wedok sing duwe dhuwit, sing lanang yo gandol luntu. Makanya lelaki harus pinter nyambut gawe, pinter cari uang. Nanti kalau kamu bodoh cari uang, kemudian istrimu yang pandai bahaya, disepak, ora percaya buktikan. Perempuan itu kalau sudah pandai cari uang, itu siungnya itu tuh, giginya jadi gigi taring semua. Lidahnya menjadi lidah 1000. Kepalanya keluar tanduknya. Kalau perempuan pinter nyambut gawe. Makanya kalau bisa toh, istri kamu jadikan bidadari kamu. Jangan suruh nyambut gawe, kamu yang punya penghasilan. Orang kok malah bojomu mbok ning Arab Saudi kowe malah ngomong anak. Wong lanang kok kaya banji. Lah wong lanang ngomong anak. Gendang. Sing wedok kerja ning Arab Saudi. Akibatnya sing wedok nikah sama majikan di sana. Mulai mateng 7 wulan, buruk ngono. Dengerin. Ustaz lu. Loh ini saya itu menasihati, kamu gak usah tersinggung. Nanti kalau kamu tersinggung malah tersungging. Dan habis tersungging mesti jengking. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Musibah terbesar yang diletakkan oleh Allah kepada diri manusia. Bukan adanya gempa bumi, bukan adanya gunung meletus, bukan adanya tsunami, bukan adanya krisis moneter, bukan adanya kamu tidak punya uang, bukan. Musibah terbesar adalah kebodohan yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba. Dengerin ini. Bahkan bodoh itu lebih parah daripada orang yang meninggalkan sholat. Kenapa seperti itu? Gara-gara bodoh, sholat kamu itu enggak diterima oleh Allah. Makanya dulu di zaman Sayyidina Ali, pernah suatu ketika, Sayyidina Ali itu pengen masuk ke masjid, kaget. Karena Sayyidina Ali itu melihat setan sedang tengok-tengok di depan pintu masjid. Lalu ditanya, "Hai setan, kenapa kamu tidak mengganggu sama orang yang sedang sholat di dalam masjid itu?" Apa kata setan? Enggak. Nah kenapa? Itu. Di sampingnya orang bodoh yang sedang sholat. Ada seorang ulama yang sedang tidur. Saya khawatir kalau mengganggu sholatnya orang bodoh. Kemudian orang alim yang tertidur terusik. Bahaya. Sholatnya malah jadi sah. Lebih baik saya biarkan sholatnya orang bodoh. Mesti ora sah. Dengerin ini. Lawang bodoh ini wudu ngene. Pacine ngene wong bodoh. Wudu ngene. Bareng mengusap kepala lu ngene. Bareng ngusap kuping ngusap kuping ting. Lah sing disentuhke ngene aneh. Bareng membasuh kaki, selonone saya dipungkis nyampe dhuwur pupu. Disoki kabeh nyampe pupune ketok, padahal ning sirot ana Gus Sirot. Ning samping ada Gus Sirot. Ning sirot ana samping. Ning sampinge ana calanang. Terus piye coba? Ngene iki lho nasibe wong bodho. Jadi jenglat-jenglit bertahun-tahun. Dia tidak diganggu sama setan. Kenapa enggak diganggu sama setan? Positif ibadahnya enggak diterima sama Allah. Gara-gara kena musibah besar. Yaitu kebodohan. Makanya kebodohan kamu itu harus disingkirkan. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Didandani dulu. Ini musannif atau Imam Ghazali. Meletakkan ilmu tasawuf lewat ibadah. Meletakkan ilmu tasawuf lewat adat istiadat. Lewat keseharian kita. Meletakkan ilmu tasawuf lewat keselamatan kita dari ketipuan. Dari tipu-tipuan.
Meletakkan ilmu tasawuf, yaitu kita diilmuni sama Imam Ghazali, bagaimana supaya kita ini tidak terjerumus dalam kenistaan hidup dan kelak apabila kita mati. Makanya pertama kali beliau membahas tentang ilmu dulu. Bahwa mempelajari ilmu. Ilmu di sini bukan sembarang ilmu loh. Bukan ilmu matematika, bukan ilmu biologi, bukan ngawur sampai. Yang dimaksud ilmu di sini adalah al-ilmu bima'rifatillah, ilmu yang menjadikan kamu semakin kenal kepada Allah. Tapi kalau sampean sekolah umum, ilmu nih semakin kenal dengan ijazah. Engko nek wis duwe ijazah terus ngalor ngidul kaya wong edan. Lho kok gitu Ustaz? Lah ngalor ngidul wis duwe ijazahe nyampe sarjana kok nyampe bingung golek pekerjaan ya. Pengen adol pentol isin. Jadi ini wis profesor doktor. Abe angon wedhus isin lho. Punya ilmu kok malu gitu. Kan berarti ilmunya kan Masya Allah kan. Beda dengan santri. Angon wedhus ya pantes. Angon bebek pantes. Golek rasa pantes. Turu alah malah pantes meneh. Wa umayyizu dan aku membedakan fihi. Wa umayyizu dan aku membedakan fihi pada hadis. Dawuh Kanjeng Nabi tadi. Fihi pada ilmu nena. Wa umayyizu dan aku membedakan fihi pada ilmu. Ilmu an-nafi'a. Ilmu yang manfaat, an-nafi'ah yang manfaat, minadh-dhari daripada yang madharat. Ilmu madharat itu seperti ilmu filsafat, ilmu madharat. Ilmu ramalan primbon Jawa itu ilmu madharat. Lang kamu wis seneng karo seorang wanita. Mangkat mondok wis janjian besok nek wis lulus bareng-bareng nikah. Lho, wis padha senenge dumadakan bapak ibuke ngramal. Sing siji Selasa Wage, sing siji Kemis Pon, jarine engko nak nikahan pedhot ndalan. Jarine rezekine seret. Jarine besok umpamane nikah ngene ngono mbok percaya to Kang. Ilmu semacam itu jangan dipercaya. Dengerin ini. Kalau masalah ngono iki aku luwih pinter. Bapakku suhu. Mbahku suhu kabeh. Suhu apa? Suhu ini. Suhu panas. Kakek saya itu ahli hitung-hitung menunggu. Dulu diwatung hitung-hitung itu saya masih kecil tak ngerti. Dalam hati saya dihapusi tok. Dulu saya itu diramal mbah saya. Jadi kan yang melamarkan kan Romo Yai. Tanpa sepengetahuan aja ibuku. Jadi Romo Yai angger golekno bojo. Jujune bojoku ayu. Apa nih bojoku kaya kowe yang maca tarjik ping 99. Santri maaf. Damai. Jadi ilmu itu ada yang manfaat, ada yang enggak manfaat. Ilmu yang manfaat dipersilakan dipelajari, ilmu yang enggak manfaat rasa dipelajari. Imam Syafi'i itu membagi ilmu sebagaimana yang dikomentarkan di kitab Ta'limul Muta'alim, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu keadaan. Kalau keadaan kamu sedang bengkel mobil, kudu punya ilmu ini perbengkelan mobil sampai ngawur. Bengkeli mobile wong yang diotaki kabeh bareng ngono gitu, mure iso turah akeh. Iso nglepas ban ora iso balikno meneh terus piye. Lah ngawur.
Hah? Ngawur. Orang genah. Lho nambel ban kok iso bane dilepas saka pelek. Akibatnya nambel ban orang dino. Kamu dosa ngono iku. Ilmu itu ada ilmu hal, ada ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu hal itu ilmu yang untuk mempelajari kehidupan setiap hari. Sedangkan ilmu fikih, ilmu untuk memahamkan ibadah kita, muamalah kita kepada Allah dan kepada hamba-hambanya. Kalau Imam Ghazali itu ilmu yang diwajibkan oleh Allah itu adalah al-ilmu bima'rifatillah, ilmu yang menjadikan kamu semakin makrifat kepada Allah, semakin kenal kepada Allah. Ora kok ilmu dadekke ora kenal sama Allah, malah kenal bondo dunya, malah kenal semakin keroyokan pangkat derajat, bar lulus kuliah malah keroyokan calon bupati, keroyokan ngopo itu? Anu Ustaz, anu apa? Nanti kalau santri nggak ada yang jadi gubernur nanti bagaimana? Halah. Kalau santri-santri sing wis dadi laku ndangak. Nggak usah gitu. Kalau orang lain keroyokan silakan. Kalau kamu tuh rasa melu nggak usah ikut-ikut apa? Ikut-ikut keroyokan, ikut berebut pangkat derajat. Nggak usah. Yang jadi bupati gaji paling berapa juta. Lu ngono kok Masya Allah, iso bangun omah iso ngene mobil malah 5. Alasannya tunjangan. Setiap ada pembangunan dikepotong 10%. Naudzubillah tenan. Ngono cita-citamu takoki cita-cita apa? Calon bupati. Cita-cita calon, biar calon ra dadi. Idkola karena dawuh, idkola karena berkata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'udzu billahi min ilmin la yanfa. Na'udzu aku berlindung billahi kepada Allah min ilmin dari ilmu la yanfa'u yang tidak bermanfaat. Kanjeng Nabi itu berlindung dengan ilmu sing gak manfaat. Mempelajari peternakan amoeba. Kamu ketemu hewan amoeba ndek kapan? Mempelajari peternakan kata. Lho ngono kodhok marawe mulai mlayu mecorot-mecorot jerit. Malah mempelajari apa? Mempelajari sing manfaat barokah ngono. Ilmu tentang tata cara sholat, tata cara ibadah ora pedus sih. Mempelajari ilmu-ilmu sing ngono iku. Peternakan manusia. Proses hamilnya manusia ini. Hamil rasa diwarahno meteng-meteng dhewe. Lah pitik-pitik lha do meteng. Pitik kok meteng. Lah wedhus. Wedhus do meteng ora pernah dipelajari. Belajar itu yang penting-penting, yang penting-penting ada urusannya dengan ilmu agama. Kamu itu kadang-kadang lucu belajar bahasa Inggris bertahun-tahun. Lalu setelah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun mulang ning gone sekolah mulangnya matematika. Padahal dulu kejuruan bahasa Inggris. Ini akhir-akhir ini toh orang itu lebih senang dengan ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Ngene iki to umpamane yo. Saya buka pendaftaran guru ngajar fisika. Wele. Tapi pendaftaran guru ngajar ilmu tafsir ora ana sing calon. Sering kali ada beberapa ustadz datang ke Al-Mubarak melamar ngajar di pondok. Lalu tak du karo cah cilik iki umur 7 tahun. Tak du tentang sihwat, tak du tentang ta'aluk, tak du tentang bina. Ora iso jawab. Nah terus kalau nggak bisa jawab, ngajar apa ning Al-Mubarak?
Wong pelajarane arba'in. Terus gede-gedean gue Sahih Bukhari ngono. Lah apa manfaatnya gede-gedean bawa Sahih Bukhari cuma dan ditakoki kalimat apa sebab apa, muraba mabni sebab apa, bagaimana perubahannya, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, Ma'rifat atau nakira sebab apa, juga apa, bina apa, madinya bagaimana, kisah istilah kisah juga fi'lalnya bagaimana, mananya apa. Ngono ngira iso. Lah iso terus gimana juga? Lagi pula santri yo. Boleh lapangan pekerjaan ngajar. Yo ngajar di daerah kamu, di rumah-rumah kamu. Rumah kamu ke sini terus golek gaji ngono. Sapa sing gelem gaji? Aku dhewe ra entuk gajian malah. Kalau kamu ke sini pengen cari gaji, sapa sing gaji? Pengurusnya do turu kabeh. Kanjeng Nabi berdoa, na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang enggak bermanfaat. Sirat, siap. Ratu kan siap. Setengah lencang kanan, gerak. Maju, jalan, berhenti, gerak. Menunggu terus piye juga. Ilmu ra iso diamalno. Padahal yo profesor doktor lho. Pancasila kok ora apal nih. Apal apa gak? Lah saumpamane apal kenapa upacara bendera sing nggawa tek? Mbok yo sekali-kali rasa nggo tek. Tak SMA iki lho, upacara bendera ya ono ya ini, maca undang-undang dasar mosok ora apal. Lah nggo sirat dhewe huruf J apal. Tak ketang separo. Lah wis SMA maca undang-undang boyo. Maca undang-undang apalan coba apalan. Jadi aneh kan. Dunia seperti ini. Ilmu yang diwajibkan oleh Allah enggak dipelajari, ilmu sing rapate wajib malah dipelajari. Malah kadang-kadang belajar ilmu gini. Ya, gini. Prit. Ilmu-ilmu sing ra manfaat. Saya itu bukan jelek-jelekin, bukan. Tapi mbok yo, ilmu yang wajib didahulukan. Ilmu untuk mengenal kepada Allah didahulukan. Ilmu yang mampu membedah mata hati kita kenal kepada Allah, mbok yo didahulukan. Nyata nih, mosok sarjana ekonomi malah bingung tentang ekonomi. Kan jadi lucu. Saya itu sering loh kedatangan sarjana-sarjana. Bingung tentang hutang lah, tentang anu lah. Ya, mengeluh tentang hutang. Ini rumah sana apa aku ranti hutang. Lah pada hutang yang dhewe hutang ngopo wis juriat sama manusia. Juriat karo Gusti Allah. Wa uhaqqiqu. Dan aku mentahkikkan dan aku membenarkan maila ahlil asri, kecenderungan manusia saat ini. Ahli maksudnya manusia, al asri maksudnya saat ini. Asrun itu artinya itu zaman. Ansyakilatis sawabi, jauh dari bentuknya kebenaran, jauh dari bentuk kebenaran. Sekarang ini naudzubillah, pondok pesantren itu santrinya sedikit, lebih banyak sekolahan umum. Bareng sing mondok ning pondok pesantren ngajine dora tenanan. Kenapa enggak tenanan? Tidak diawali pengasuh pondok sing tenanan. Mohon maaf ya, enggak usah tersinggung lah. Sekarang ini banyak kiai-kiai ngaji tenanan. Bahkan beliau tidak ngajar. Jadi ada seorang kiai punya pondok pesantren, beliau tidak pernah ngajar, jebul kiai ini ora iso, tidak bisa membaca kitab kuning. Nah terus kalau nggak bisa membaca kitab kuning, terus pondok pesantrennya untuk apa? Makanya pondok ini tenanan itu loh, turu zaman. Saya ini tuh, dengerin. Saya bersusah payah nyampe jam 1:30 masih melek ini tuh.
Ini dalam rangka untuk menggeladi bersih pakar-pakar ilmu. Sehingga lahir seorang ulama-ulama yang luar biasa di tahun 2035. Sudah lahir banyak ulama-ulama senusantara yang hebat-hebat. Pondok-pondok pesantren yang sudah berani nolak bantuan pemerintah justru tidak mencari dana pemerintah, malah nyumbang pemerintah sekian miliar, sekian. Ini nanti kalau sistem saya berhasil, toh akan bermunculan pondok-pondok hebat yang menolak dana pemerintah, bahkan pondok pesantren mensubsidi pemerintah. Pondok pesantren membangunkan jalan tol. Kalau perlu toh jalan tol yang ada itu dari Jakarta nyampe Banyuwangi ini, dari Banten nyampe Banyuwangi itu dikuasai santri. Kemudian ya, digratiskan semua. Nah, perlu jalan tol tidak cuman khusus untuk mobil, tapi jalan tol sampingnya untuk sepeda motor, sampingnya lagi untuk becak, sampingnya lagi untuk jalan kaki, sampingnya lagi yadi digawekno jalan tol. Gitu, itu namanya mengikuti Pancasila, sila yang ke-6 hari. Pancasila kok sila 6. Sila ke-5. Bagaimana bunyinya? Beleni meneh Pak Jokowi gendungu. Bagaimana bunyinya? Diam, saya yang ngomong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau pembangunan tol hanya untuk mereka-mereka yang bermobil, akibatnya ngene iki lho. Sing fukorok masakin sing nggawa sepeda ontel gak iso melewat tol. Percaya enggak? Ya. Saya itu pernah dulu di waktu saya masih muda, itu kan saya belajar di Ungaran. Jadi ngaji kene Ungaran itu tak laju. Namanya wong desa lho, ora paham dalan tol. Jadi motor saya itu iso keliru lewat tol. Saya digembori orang banyak. Mas, salah. Tak batin dulu iso salah. Ratan. Saya Jackie Chan malah. Saya kaget, saya tahu gara-gara ada apa? Ada pintu gerbang. Loh. Kok ditarik ya? Balik aku. Jujune ora dioyak karo polisi. Coba nasibe wong fakir kan? Nasibe wong fakir. Saiki alhamdulillah wis rada sugih. Wis rada sugih ngono dhewe mobil papat tok. Saiki wis iso jalan tol, tapi kan kasihan yang fakir-fakir. Yang fuqara masakin. Jadi wong fakir iso mlebu jalan tol iku ngenteni numpak bis. Utawa nak ngepasi nyegat truk. Iso numpak jalan tol. Kasihan, makanya ini perlu ini. Makanya kita berlindung dengan ilmu-ilmu yang enggak bermanfaat. Ilmu-ilmu yang enggak penting itu. Hari gini kok ono pelajaran Hono Coroko ini. Hari gini Hono Coroko, terus kalau kamu magir Hono Coroko terus apa manfaat? Terus umahmu ambek selamat datang gunake Hono Coroko ngene. Yang baca lu siapa? Kenapa di Al-Mubarak baca kitabnya pakai bahasa Indonesia? Ya teman-teman media sosial yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Jepang, yang ada di Belanda, yang ada di Arab Saudi, yang ada di Filipina, ada di Amerika, ya. Amerika dan lain sebagainya, ya enggak paham. Pakai bahasa Indonesia kadang-kadang orang Uni Soviet ya ora paham. Wan khida'ihim. Ansyakilati suwabi wan khida'ihim, dan tertipunya ahlul asri. Bila mi'is harokate begini.
Sarobi apa sirobi? Dicari ya. Dengan mengkilatnya Fata Morgana. Orang rata-rata akan ketipu dengan gebiari dunia. Wah, rumahnya bagus. Wah, dapat pangkat derajat. Wah, Pak Bupati, Gubernur. Yalah, mbok tunggu nih 5 tahun ya. Bupati ini menceling. Yang kemarin gededar. Boleh pakai dasi. Boleh. Minggu nawis paripurna katokan cekak ning arep omah karo mancing. Lah polisi medeni sing asli sing medeni itu seragame, percaya enggak? Kamu numpak motor, tidak pakai helm, boncengke kancamu 5 boncengke kabeh, ana polisi lagi mancing, nggawa kathok cekak, kira-kira medeni apa ora? Enggak. Jadi sing asli itu polisi menakutkan ini gara-gara bajunya. Kelambine dipocot ya. Apalagi nanti kalau sudah pensiun, apalagi nawis ngene, ya. Orang itu rata-rata gitu toh, tertipu dengan fata morgananya dunia, tertipu dengan gebiari dunia. Apa bedanya antara wanita yang wajahnya cantik, wajahnya yang jelek, bedanya lu apa? Yang menjadikan beda ada akhlakul karimah, akhlaknya. Saya kemarin itu ada tamu mengeluh. Jadi tamu itu punya adiknya cantik, mengeluh tentang akhlaknya. Jadi adiknya itu sering gonta-ganti cowok. Ini saya tuh nyampe apa itu, masya Allah. Padahal dulu itu primadona. Dalam hati saya nyampe masya Allah. Ada wong wedok ayune kaya ngono, jebul setelah berkeluarga perempuan ini kacau balu. Kenapa seperti itu? Potongannya dhisik atau pas mondok gitu, paling ganti pacaran. Makanya zaman rasa ahli pacaran. Apa mana kamu sing anak ibu nyai, anak Pak Yai, sampean ini ra genah. Anak Pak Yai, anak ibu nyai malah pacaran. Kowe besok dadi ibu nyai. Lah dadi ne ibu nyanyi. Masih itu ibu nyai. Wan khidaihim bila mi'is harokate dibuka ya. Coba. Sirobi apa sarobi? Sarobi. Apa maknanya sarobi? Fata Morgana. Kamu tahunya dari mana? Kamus. Sarobi. Bila mi'is sarobi. Dengan mengkilatnya Fata Morgana. Fata Morgana itu tipu-tipuan itu loh. Apa itu ketoke wapi jebul-jebul. Naudzubillah. Kamu kalau melihat perempuan yang caderan kan, wah koyok cantik ya. Dibuka sing lanang langsung geblak. Makanya kalau ngelamar perempuan itu toh cadere kon buka. Ojo gak buka. Halo Ustaz, saya husnudzon. Yo wes husnudzon. Malam pertama lah semaput we. Wah, semua Ustaz. Bojoku rumangsane ayu jebul-jebul dibuka cadare wonge gugus lan diuntu. Waktina ihim dan relanya mereka. Waktina ihim dan relanya mereka minal ulumi dari beberapa ilmu. Bil kisri apa kosri? Coba buka. Yang maknanya kerotaan itu. Di Google. Ayo buka. Alah. Dengan kulit. Anil lubabi. Dari hati. Artinya itu atine jero itu. Orang itu rata-rata itu
hanya mengandalkan kelotaan luar saja. Wah, ahli hadis, wah, ahli tafsir, wah, pinter bahasa masail, wah. Jebul-jebul hatinya busuk. Akhlaknya jelek. Ngadake ziarah. Nak dalil fasih litabarruk. Jebul-jebul dalam rangka untuk mencari keuntungan. Dengerin ini. Dengerin. Ya. Punya pondok di santri ini belanja di toko warga dilarang. Alasannya apa coba? Alasannya biar enggak keluyuran. Paham aku, paham. Sing asli ora masalah keluyuran. Sing asli masalah keuntungan. Lah santri Al Mubarak ora ono peraturan itu enggak ada pagere nyatane ya ora keluyuran. Coba maning ono sing keluyuran paling 1 loro, 3 4, 5 6 7 8. Biasa, lagi pula saya dulu juga pernah mondok di kombong di jero pondok terus kayak ayam daging. Saya dulu itu rasa 17 ya pondok. Saya dibatas-batasi, dipager-pageri saya setuju. Makanya kalau liburan, kalau hari pondok saya itu 1 minggu itu liburnya 2 kali. Hari Selasa sama hari Jumat. Akhir Senin sore biar ngasar, mesti aku mentu pondok. Melaku gitu. Mungkin ada 100 kilo punjul. Sikilku nyampe melepuk. Saat dulu itu rasa 17 yang pondok di kombong-kombong. Santri setiap izin sama saya itu ke Indomaret, mesti tak izini. Tapi nak izin sama istri saya enggak boleh. Nah, belanja apa? Lah apa di warung sini enggak ada. Tapi aku menengahi, tak jarki. Dalam hati saya, aku pernah jadi santri ya. Santri senengnya jalan-jalan. Jalan-jalan. Apa meneh nak ngepasi kiriman entek ngono ya seneng. Roh donya wis ayam tentrem. Kita orang sama-sama santri. Orang rasa gaya. Kasihan santri dikombong ngono iku. Wong santri kaya di penjara ngono nak komentar penjara suci apane? Lho ngisingan kok iso suci. Kasihan. Kalau ustadz malah dukung, lu kok orang masalah dukung enggak. Tapi bentuk ngono iku to. Jebul ada titik-titiknya dalam rangka untuk meraup keuntungan santri. Akibatnya ada santri jajan. Jadi ada masyarakat dodol itu loh, dodol bakso. Padahal dodol itu mumpet-mumpet. Ning bolong-bolongan ada santri beli bakso lewat bolongan. Delalah konangan pengurus. Lu ngono diboyongke. Lah urusan bakso nyampe mboyongke santri. Urusan bakso. Iki potongane ra tau Jumatan ning gone Al Mubarak. Al Mubarak sesuk ana bakso. Alhamdulillah. Sing genah lho, Gimana coba? Kalau belanja di warung warga harganya murah. Belanja di koperasi pondok regane larang. Beli seragam di koperasi pondok regane 200.000. Beli seragam di pasar regane 70.000 coba. Makanya di Al Mubarak ora ono seragam-seragaman. Ini seragamnya beli dia anu. Seragamnya hijau karo putih. Angger putih kain kafan malah murah. Halo. Kan ada seragam. Saya dulu di pondok Isra 17 karo seragam. Di sini ini ada seragam. Wong sing ikhlas kaya Pak Suroto nu ikhlas pol. Pokoknya tuh ilmu agama itu jangan dibuat loncatan untuk mencari keuntungan pribadi. Pikirkan umat dengan sungguh-sungguh, pikirkan masyarakat. Aku yakin tidak ada seorang tokoh
Tidak ada seorang ulama, seorang kiai, seorang pengasuh, seorang pengurus, seorang ustadz, seorang santri memikirkan umat. Kecuali orang ini akan dibahagiakan oleh Allah. Santri-santri Al-Mubarak atau tak latih. Belonjo rasanya pondok. Belonjo nih masyarakat. Jadi masyarakat silahkan. Di pondok lain didendo. Ning kene malah entuk sangu. Aku sering. Saya itu kalau masuk di warungnya sopo kok ada santri jajan, mesti tak bayari. Makanya aku ngepasin di warung untuk langsung geruduk ngono carane. Carane ngono. Lah kok saya ning warung ana santri blonjo malah mlayu. Gendeng, akhir tukoni kabuhe enak perlu bakule tuku sisa. Saya kalau ke warung kan mesti bayari santri-santri yang tuku-tuku itu. Enggak ya. Semoga manfaat. Jam loro cak. Ngaji Ihya tidak ada liburnya. Saya ngaji Ihya tidak ada liburnya dan saya walaupun saya bepergian tetap ngaji. Ya. Walaupun bepergian tetap saya ngaji dan nanti kamu kalau pengen ya lewat rekaman, lewat live streaming. Semoga berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.